Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa du'atihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahih Muslim, man salaka tariqan yaqulu fihi jannah sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa bapak ibu Alhamdulillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dan kelapangan waktu sebelumnya juga kita sampai ke tempat ini. Walaupun dalam keadaan yang hujan tidak membuat surut langkah Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam majelis ini. Dan mudah-mudahan ini semua sebagai sebuah yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh, jihad kita pada kesempatan hidup kita di dunia, dan itu memberatkan timbangan kebaikan kita pada yaumul qiyamah. Kemudian kami bersalam, semoga selamat kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada seluruh anggota keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas lanjutan bab pertama tentang akidah, yaitu fasal tsani, pasal yang kedua. Pasal yang pertama tentang al-imanu billah, iman kepada Allah, sudah kita bahas pada pertemuan bulan yang lalu. Sekarang al-fasal tsani, al-imanu bi rububiyyatillahi ta'ala li kulli syai'in, yaitu iman kepada rububiyahnya Allah yang maha tinggi bagi segala sesuatu. Seingat saya secara tidak langsung tentang apa itu rububiyah sudah kita bahas sedikit pada pertemuan yang lalu, yaitu posisi Allah sebagai Ar-Rabb, satu-satunya Rabb, yaitu paling enggak 4. Ya, misalnya ya, Bapak Ibu sekalian saya sampaikan waktu dulu, paling enggak makna Rabb itu ada 4, yaitu Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta. Yang kedua, Allah sebagai Ar-Razik, sebagai pemberi rezeki. Yang ketiga, sebagai Al-Mudabbir, mengatur ya hidup kita. Yang keempat, sebagai Al-Muhyi wal Mumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini tauhid rububiyah secara global begitu. Kemudian pengistilahan, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ini kapan adanya? Apakah sudah ada waktu zaman Nabi? Sudah ada belum Pak Bu? Kira-kira belum. Apakah sudah ada pada zaman sahabat lalu tabi'in dan bahkan sampai zaman Imam Empat Mazhab? Sudah ada belum pembagian istilah tauhid kayak begini? Belum ada. Jadi istilah kayak begini dimungkinkan itu baru ada dan baru teridentifikasi secara khusus itu pada masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka jangan kaget kalau nanti belakangan ada orang yang tidak menyukai pembagian tauhid menjadi seperti ini. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat ada. Dan di mata mereka ini merupakan bid'ah, karena kok tauhid dibagi-bagi seperti itu zaman Nabi tidak ada. Kemudian pada abad 20 ada salah satu pemikir muslim, seorang mufassir abad 20, yaitu Syekhul Islam Sayyid Qutb rahimahullah. Beliau berijtihad bahwa tauhid juga ada yang namanya tauhid al-hakimiyah atau al-mulkiyah, ya Allah sebagai satu-satunya sebagai penguasa, raja yang berhak untuk menentukan hukum. Ini merupakan turunan dari tauhid uluhiyah, tapi oleh beliau dikhususkan lagi. Nah, tentunya akhirnya semakin ada aja orang yang menganggap tauhid hakimiyah atau uluhiyah ini juga tidak ada dasarnya. Tapi yang jelas
kalau kita mau jujur semuanya juga nggak ada dasarnya, secara istilahan saja, jangan nabi juga nggak ada. Namun secara intisarinya, esensinya, semua ini sudah ada sebenarnya sejak zaman dahulu dalam Al-Quran, dalam hadis juga terdekat satu persatu dalilnya. Baik, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi beliau mengatakan, yu'minul muslim birububiyatihi ta'ala likulli syai'in wa annahu la syarika lahu fi rububiyatihi li jami'il alamin. Seorang muslim mestilah dia mengimani rububiyahnya Allah itu yang maha tinggi atas segala sesuatu, bahwa tidak ada sekutu baginya. Ini sekutu artinya bukan berarti ada sekutu, dua sekutu, bukan begitu ya. Sekutu maksudnya kalau bahasa Indonesia partisipan lain, sesuatu yang menjadi tandingan selain Allah begitu dalam masalah keesaan dirinya, dalam masalah ketuhanan rububiyah. Yang di jami'il alamin, di atas seluruh alam ini hanya Allah begitu. Jadi ketika ada orang yang menduakan selain Allah dalam masalah rububiyah, dia salah. Ya, keislamannya salah. Bagi saya, apa yang saya alami, rezeki yang saya dapat bukan hanya dari Allah. Nah, dia bilang begitu, bukan hanya dari Allah, tapi ini juga ada dari misalnya cincin saya. Ini karena faktor anak saya yang kedua memang nggak bawa sial. Beda sama anak yang pertama, bawa sial dulu bawaannya. Ini anak kedua bawanya untung dulu. Ya, dagang habis, warung cepat habisnya, beli lagi habis lagi begitu. Masang buntut jebol begitu. Dapat ini anak kedua. Begitu anak pertama dulu bantet dulu katanya. Kayak begini berarti dia ada masalah dengan tauhid rububiyahnya dan hal masalah ar-razik, dan Allah berfirman, wallahu khairur raziqin, Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Wa dzalika li hidayatillahi ta'ala lahu awalan. Nah, untuk mengetahui masalah ini, posisi Allah sebagai satu-satunya Rabb begitu. Jadi kalau dikatakan Tuhan, sebenarnya istilah Tuhan itu maaf ya, terlalu miskin makna. Ya, karena ini kan bahasa Indonesia, bahkan kalau kita lihat Tuhan itu bukan bahasa Indonesia atau sama-samanya bahasa daerah, bahasa apa ya? Sanskerta. Saum itu bahasa kita, puasa bahasa Sanskerta, yang artinya menyiksa. Tuh, memang kita malah tersiksa gara-gara puasa, gara-gara saum kan enggak? Itu bahasa sana. Maka kita budayakan pakai bahasa kita. Saum atau siap. Sholat, orang-orang dulu bilang sembahyang, sembah. Yang itu bahasa Buddha apa itu Pak? Itu ya, artinya Tuhan itu sembahyang. Nah, kita ganti lah pakai bahasa yang lebih orisinil, bahasa kita yaitu sholat. Oleh karena ketika Tuhan terlanjur ada kelemahan itu di buku-buku firman kita, ya kita dapat membudayakan dengan istilah Rabb atau Ilah. Walaupun barangkali ini masih agak sedikit belum biasa, ya nggak apa-apa. Namanya juga baru-baru masih belum biasa. Jadi wadzalika li hidayatillahi ta'ala lahu awalan. Ini ada petunjuknya dari Allah, nanti kita lihat apa saja. Tsumma ya li adillatin naqliyah wal aqliyah al-atiyah tsaniyah. Ya, kemudian kata Syekh Al-Jazairi ini juga ditunjukkan oleh dalil-dalil naqliyah. Dalil naqliyah yaitu dalil yang bersumber dari kutipan nukilah, yaitu Al-Qur'an ya, dan juga hadis tentunya, wal aqliyah, dan dalil dari sisi akal, ya, sisi akal kita, rasio kita untuk mengetahui tentang rububiyahnya Allah. Yang pertama beliau mengatakan itu ikhbaruhu ta'ala an rububiyatihi bi nafsi. Allah sendiri yang mengabarkan bahwa dia sebagai Rabb. Waktu pertemuan yang lalu kita sudah jelasin, Allah sendiri yang mengatakan dirinya sebagai Allah, sebagai ilah gitu. Innani anallah, ingat la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Allah sendiri yang cerita, inilah aku Allah, nggak ada ilah kecuali aku. Nah, ini juga ketika posisi Allah sebagai Rabb, Allah sendiri yang cerita, Allah sebagai Rabb. Baik, ya di sini ayatnya semua kita hafal, bocah pun insya Allah hafal. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Bacanya alhamdulillah atau alhamdulillah.
Ya kalau bahasa alhamdulillah artinya apaan? Lain sama alhamdulillah. Kalau alhamdulillah segala puji bagi Allah. Benar kan? Kalau hakikis. Kalau hakikis alhamdulillah artinya Allah padam. Nah kan lain artinya. Makanya kalau jadi imam, udah dilihat alhamdulillah, alhamdulillah yang dia omongin gitu dia baca. Terus kalau iya karena wudhu pakai tasdid dengan iya karena wudhu lain artinya. Kalau iya karena wudhu benar ya hanya kepadamu kepada Allah kami menyembah ya. Tapi kalau iya karena wudhu pada matahari kita menyembahnya lain artinya. Jadi syirik kan. Terus kayak model Allahus Somad ya. Ini benar Allah tempat kita bergantung. Tapi kalau Allahus Somad apa artinya somad? Ya Allahus Somad ya Allah diem, Allah mingkem, itu gak enak benernya. Oleh karena itu ini pentingnya kita belajar ilmu tajwid. Kita pasti saya yakin ada ustaz lain yang mengajarkan masalah ini. Kemudian ayat yang kedua yang dikutip oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi adalah wa qala fi takriri rububiyyatihi. Allah pun berfirman dalam ikrarnya dia, deklarasinya Allah tentang rububiyahnya. Apa kata Allah? Qul wahai Muhammad, tanyakan, katakan. Jadi Rasulullah disuruh oleh Allah nih, tolong tanyain ke orang kafir. Man rabbus samawati wal ardh? Qulillah. Siapakah Robnya langit dan bumi? Siapakah yang mengatur langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Dan seterusnya. Mereka orang kafir menjawab Allah. Nah, dari sinilah sebenarnya kalau tauhid kita sekedar tauhid rububiyah cukup apa enggak? Enggak cukup, karena orang kafir juga mengakui Allah sebagai Rabb. Maka jangan kaget di dalam sejarah Abu Jahal pun menjelang perang Badar doanya sama Allah juga. Ya, doanya sama Allah juga. Dan nama seperti Abdullah, hamba Allah itu bukan hanya nama setelah masa Rasul hidup. Pada masa sebelum Nabi pun nama Abdullah udah ada. Contohnya siapa? Ayahnya Rasul sendiri namanya Abdullah, hamba Allah. Jadi pengakuan bahwa Allah sebagai Rabb itu bukan hanya pada masa datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi sebelumnya pun orang-orang Arab Quraisy, musyrikin Quraisy masih mengakui Allah sebagai Rabb. Makanya begitu ditanya kepada mereka, siapakah Rabb langit dan bumi? Mereka pasti jawabannya Allah juga. Oleh karenanya nggak cukup bagi seorang muslim sekedar tauhid rububiyah. Maka di sini nanti yang mungkin pertanyaan akan datang ada tauhid rububiyahnya. Kemudian dalam ayat yang lain, wa qala fi bayani uluhiyatihi wa uluhiyatihi. Allah menjelaskan tentang posisinya, ya, kedudukannya sebagai yang pemilik satu-satunya rububiyah dan uluhiyah. Allah berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya, Allah sebagai Rabb yang ada di langit dan di antara keduanya. Itu Allah yang ngatur. Ya, hujan ya Allah yang ngatur. Bukan tukang peramal cuaca yang ngatur. Kalau dulu zamannya kita sekolah, musim hujan itu biasanya April Oktober. Itu zaman pelajaran geografi dulu. Ya, Oktober ya. Itu musim panas, Oktober ke April. Terus dari April ke Oktober lagi, balik lagi, itu musim balik ya? Balik. Oktober April musim hujan. Terus dari Mei ke September musim panas. Itu dulu. Sekarang gimana? Berlaku nggak tuh? Udah kagak ada yang jelas. Panasnya sepanas sedia kapan terserah gitu. Ya hujan juga begitu. Nah ini menunjukkan bahwa yang ngatur ya kehidupan kita, wabil khusus kayak misalnya hujan, itu bukan tukang peramal cuaca. Dia mah hanya bisa melihat ruang tanda-tandanya. Ini udah mendung nih, kalau mana mau hujan. Itu dia yang perlu dia tahu. Tetapi tentang siapa yang akhirnya menciptakan dia bukan mereka, tapi Allah. Jadi dia yang ngatur. Ya, in kuntum muqinin, jika kalian termasuk orang-orang yang yakin. Kemudian, ya waqala fi tafsir bil mitsaqi alladhi akhadhahu 'ala al-bashar. Hum fi islami abaihim ya bi ayyubinu bi rububiyyatihi lahum. Nah, di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ingetin kepada kita, dan Allah pun mengingatkan kita. Allah mengingatkan kita tentang perjanjian yang terjadi antara Allah
dengan manusia, ya. Dan saat itu manusia masih di dalam fi aslabi abaihim, tulang sulbi orang tua mereka. Jadi dulu kita belum di perut ibu kita, masih di tulang sulbi ibu-ibu kita. Apa janjiannya? Bi ayyuminu bi rububiyatihi, agar kita manusia beriman kepada rububiyahnya Allah. Apa ayatnya? Kita lihat di sini ayat terkenal kok, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu ya mengambil janji sumpah kepadamu, ya, min bani Adam, ya, di antara anak-anak Adam, min zuhurihim, saat itu mereka masih di zuhur itu punggung, ya, dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Nah, saat itu mereka, ya, dan anak cucu mereka, keturunan mereka dulu masih di alam ruh sana. Jadi kita belum masuk ke perut ibu kita, diambil perjanjian di atas tulang sulbi mereka, punggung mereka. Apa perjanjiannya? Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rob kalian? Jadi Rob bukankah aku ilah kalian? Tapi Rob kalau udah mulai ilah, maka sudah mulai lebih spesifik, lebih sedikit nanti orang yang mengakui. Ya, ketika Rob banyak, semua mengakui Allah sebagai Robnya. Tapi begitu ilah, nggak semuanya mengakui. Makanya untuk masalah Rob semuanya manusia mengakui. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Mereka menjawab, syahidna, kami bersyahadat, kami menjadi saksi. Cuma nanti emang begitu lahir ke dunia, mulai tuh yang berubah ada, yaitu keluarga mereka, orang tua mereka. Ini sehingga saya sudah pernah kita bahas waktu dulu, di mana Rasulullah mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yunajisani. Nanti yang bikin manusia berubah adalah ayahnya, entah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi awalnya mereka masih bagus tauhid rububiyahnya. Ya, cita rasa dalam hati mereka, cita rasa ketuhanan itu ada. Makanya ateisnya orang ateis, ketika hidup susah, dia doa juga mau sebenarnya. Ya, Fir'aun aja ketika tenggelam mau mati, akhirnya gimana? Ya gimana? Dia tobat nggak, Bu? Dalam sejarah tobat juga, padahal dulunya mah sampai berkata, qala ana rabbukumul a'la, akulah roh kalian yang tertinggi. Ini lagi jaya-jayanya, ya, lagi bagus-bagusnya, lagi mudah-mudahnya, bekar-bekarnya gitu. Ya, tapi begitu udah mulai, ya, tenggelam, nggak berdaya, amal tu bi rabbi Musa wa Harun, kata dia begitu. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, saya beriman dah sama Tuhan Musa, sama Tuhan Harun. Tuh mau mati baru begitu. Marah mana? Nah, oleh karena itu, ya, ini menunjukkan sebiang keroknya manusia, Fir'aun, saya rasa lebih parah dibanding orang ateis. Karena orang ateis sekedar mengingkari adanya, ya, Allah, mengingkari adanya Tuhan begitu. Tapi ini Fir'aun sudah lebih dari itu, mengakui, mengklaim dirinya sebagai Rabb. Ini lebih parah lagi. Iblis saja yang Allah sebut sebagai wakana minal kafirin, iblis itu kafir, dia masih doanya sama Allah. Dia masih berdoa sama Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah panjangin umur saya sampai hari kiamat. Iblis masih doa sama Allah. Tapi Fir'aun malah dia mengklaim dirinya sebagai Rabb, itu lebih parah. Tapi akhirnya dia mengakui bahwa dirinya tidak berdaya apa-apa. Itulah. Jadi pada dasarnya semua manusia itu ada cita rasa dalam hati mereka, hanya itu. Baik, itu yang pertama, ya, tentang pengabaran dari Allah sendiri bahwa dirinya sebagai Rabb. Dan yang pertama. Yang kedua, yang masih di dalil naqli, ya, ikhbaru al-anbiya wal mursalin, ya, bi rububiyatihi ta'ala, yaitu pengabaran, informasi dari para nabi dan rasul bahwa Allah itu sebagai Rabb. Wa syahadatuhum 'alaiha wa iqraruhum biha, dan juga kesaksian mereka bahwa Allah sebagai Rabb, dan ikrarnya mereka, pengakuan mereka Allah sebagai Rabb. Fa Adam alaihi salam qala fi du'aihi, contoh ini Nabi Adam nih. Nabi Adam berdoa, dan doa ini menunjukkan pengakuan dia Allah sebagai Rabb. Dan pengakuan ini jadi informasi buat kita sejak manusia pertama aja, bahwa sudah diberitahu Allah itu sebagai Rabb. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kita jangan kebingungan kalau para ahli sejarah bilang
manusia pertama itu belum jelas siapa. Sejak zamannya siapa tuh? Megathropus, masih ingat gak tuh? Pithecanthropus. Terus ada missing link katanya, nggak jelas nih siapa. Ujung-ujungnya kok jadi manusia. Nah ini upaya taswih gitu ya, upaya pengkaburan supaya kita nggak meyakini Nabi Adam sebagai manusia pertama dan Nabi pertama. Begini aja, kalau terjadi pertentangan antara kenyataan iptek dan nas-nas wahyu, maka wahyu yang masih didahulukan. Saya ulangi, kalau iptek, ilmu teknologi begitu, belum mengkonfirmasi kebenaran dalam Al-Quran, maka Al-Quran lebih dahulu kita percaya. Ya, kan katanya Al-Quran itu masih tahu Nabi Adam Nabi pertama. Tapi dalam pertemuan teknologi atau sejarah manusia belum ketahuan nih missing link katanya. Ada garis yang hilang siapa ya manusia pertama. Maka kita mendahulukan apa yang Allah katakan untuk kita. Itu yang kita utamakan. Apa alasannya? Karena ilmu pengetahuan itu tetap atau berkembang. Berkembang, dulunya bilang A, nanti bilang B. Habis bilang B, bilang A lagi kurang kagok bolak-balik. Habis A bilangnya C, kan begitu. Nah kalau itu kalau wahyu tetap dia dalam berubah. Ya makanya kita dahulukan yang pasti. Ya. Dan jangan lupa ilmu pengetahuan itu dasarnya adalah bukan pasti tapi zon. Dan Allah mengatakan yang sebetulnya itu ya zon. Dan Allah mengatakan inna zonna la yughni minal haqqi syai'a. Yang namanya zon itu nggak bawa manfaat apa-apa bagi kebenaran sedikit pun. Nah sedangkan Al-Quran ini qat'i, pasti pemberitaannya. Ya udah kita lebih percaya yang pasti-pasti aja. Kemudian ya kita lihat doanya. Rabbana zolamna, udah hafal dulu ya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di situ ya Nabi Adam menggunakan kata Rabb. Dan kebanyakan memang ya dalam doa menggunakan kata Rabb, Rabbana, Allahumma Rabbana. Apalagi barik lana fima rozaqtana, hafal banget, makan hafal doanya. Dan apalagi yang doa kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, yang pakai ilahi juga ada tentunya. Baik. Terus yang lain yang dikutip oleh beliau oleh Abu Bakar Jazairi, wa nuhun qala fi shikwahu ilaihi ta'ala. Nabi Nuh juga nih keluhan Nabi Nuh, aduan Nabi Nuh kepada Allah yang Maha Tinggi. Apa doanya? Rabbi innahum asawni, ya Tuhanku, mereka telah membangkang kepadaku. Wattaba'u man lam yaridhu maluhu wa waladahu illa khasara. Dan mereka justru ngikutin malam yazidhu, ya apa-apa yang enggak nambah harta dan enggak nambah anak, illa khasara, melainkan hanya nambah kerugian doang. Jadi ini keluhan Nabi Nuh kepada Allah tentang apa umatnya yang mengingkari dakwahnya, yang mengingkari seruannya, sampai anaknya juga begitu. Dan setelah banyak sekali sih contohnya, mulai dari Nabi Ibrahim juga, Nabi Yusuf juga, semuanya sama menggunakan kata Rabb ketika mengadu kepada Allah. Nah ini merupakan petunjuk penggambaran adanya tauhid rububiyah. Jadi kalau ada yang bilang nggak ada itu tauhid rububiyah, nah di sini kita lihat para nabi menggunakan kata ini di dalam doa-doa mereka. Yang ketiga, imanul baladina minal ulama, itu keimanan ya baladina minal ulama, miliaran atau jutaan lah para ulama, wal hukama, dan para ahli hikmah bi rububiyatihi ta'ala lahum. Ya, jadi segini banyaknya ulama dan ahli hikmah sampai jutaan ya mengakui tentang Allah sebagai Rabb itu nggak mungkin bohong. Ya artinya ini keimanan yang mutawatir tentang posisi Allah sebagai Rabb tidak mungkin itu bohong. Dan juga la yakhsa min uqala al-basyar, nggak kehitung dari orang-orang uqala, orang-orang yang berakal dari kalangan manusia, dan juga orang-orang saleh di antara mereka. Birwiyatihi ta'ala li jami'il khalaiq, semuanya sepakat ya tentang adanya tauhid rububiyah Allah di atas para hamba-hambanya.
Ini menunjukkan sekali lagi ya, setelah dalil Al-Quran, dalil dari hadis, yaitu juga doa-doa dari para nabi dalam Al-Quran, dan juga keterangan dari para ulama, maka kumpulan ini semua semakin menguatkan posisi Allah sebagai Rabb tadi. Baik, kemudian juga imanul balina wal adadul ladzi la yahsa. Ya, imannya manusia. Jadi keimanan manusia sampai orang kafir pun juga tadi kita lihat mengakui Allah sebagai Rabb. Yang lain enggak kehitung mereka kayak begitu. Nah, kalau para ulama udah jutaan, manusia awam juga udah jutaan juga, maka lagi itu bukti bahwa Allah sebagai Rabb benar adanya, Allah sebagai pemberi rezeki benar adanya, Allah sebagai pencipta benar adanya, dan seterusnya. Baik, ini dalil naqliyah, ya, dalil dari kutuban, dari Al-Quran dan lain-lainnya semisalnya. Yang kedua, al-adillatul aqliyah, dalil dari akal. Ya, minal adillatil aqliyah al-mantiqiyah as-salimah ala rububiyyatihi likulli syai'in ma yali. Di antara dalil-dalil akal yang salimah, yang benar, yang bersih, yang bukan akal yang pakai hawa nafsu. Kalau para ahli filsafat, akal plus hawa nafsu. Yang pertama, mereka terlalu madiyah, kebendaan, kalau kita bahas yang lalu. Sesuatu diakui keberadaannya kalau kelihatan, kalau ada, kalau pegang, ini madiyah. Ya, pakai akal dan hisiyah, indrawi. Ya, tapi kalau kita akal juga, indrawi juga plus wahyu. Kalau mereka akal, penginderaan plus hawa nafsu. Kalau kita akal juga pakai kok, kita menggunakan akal juga. Ya, penginderaan kita juga pakai dengan mata kita, dengan ya sentuhan-sentuhan kita. Ya, tapi setelah itu kita nggak menggunakan hawa nafsu semata-mata, kita menggunakan wahyu. Itu aja bedanya. Sehingga hasilnya lain. Yang satu menghasilkan taraddud, keraguan-raguan, yang satu menghasilkan keyakinan. Yang satu menghasilkan al-kufru, kekafiran, yang satu menghasilkan al-iman. Begitu bedanya. Makanya kita lihat para ahli filsafat pun jangankan bicara tentang ketuhanan, bicara tentang dirinya sendiri aja mereka belum kompak. Ya, ahli filsafat yang satu bilang manusia itu zon politikon. Apa tuh Pak? Zon politikon. Zoo hewan, ya, politikon hewan yang berpolitik, dan begitu. Ya, yang satu bilang, oh manusia itu homo homini lupus, serigala bagi yang lainnya. Coba. Jadi dalam masalah definisi manusia, dan mereka juga manusia, mereka aja belum kompak, belum ada kesepakatan. Apalagi dalam definisi siapa itu roh, lebih nggak kompak lagi mereka. Nah, kesimpulannya kalau mereka ada masih bingung tentang makna manusia, dan itu adalah diri mereka sendiri, tentunya kebingungan begini ya nggak pantas buat kita mengikuti mereka, karena nggak pantas dengerin orang lagi bingung begitu. Oleh karena itu kita menggunakan teori para ahli filsafat, kita menggunakan apa yang dicontohkan oleh para ulama, yaitu menggunakan dalil naqliyah dan aqliyah yang salimah, yang sehat. Kita lihat pertama, ya, tafarruduhu ta'ala bi khalqi kulli syai'in, itu menyendirinya Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Ya, jadi nggak ada apa istilahnya bantuan siapapun, begitu Allah yang menciptakan ini semua. Dan ini ya telah Allah ceritakan di dalam misalnya beberapa suratnya sebenarnya. Qul huwallahu ahad, sendirinya Allah, nggak butuh yang lain. Ya, kita bikin rumah ya sejago-jagonya orang itu sendirian, sejago-jagonya pemain bola. Ya, siapa Pak yang sekarang yang lagi naik daun? Messi, ya, Lionel Messi. Sejago-jagonya dia menggocek bola, tetap aja butuh orang lain. Nah, Allah nggak butuh itu semua. Bahkan dalam masalah apa namanya selawat kita kepada Rasulullah pun, ya Rasul itu walaupun kita nggak selawatin, ya Rasul nggak rugi. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Kenapa? Karena Allah sudah berselawat kepada dia, malaikat sudah berselawat kepada dia. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nggak rugi Nabi. Ya. Terus juga dalam apa namanya hadis Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, al-bakhil idza dzukirtu 'inda falam yusolli alayya. Orang pelit adalah orang yang jika namaku disebut di depan dia, dia pada selawat. Pelit sama siapa? Pelit sama Nabi? Bukan.
Perintah Allah, apalagi itu juga bukan. Tapi boleh karena diri sendiri. Ya mungkin dia tidak tahu bahwa kalau kita berselawat nanti kebaikannya nempel ke kita lagi. Di mana Rasul bilang, man shalla alaihi man shalla sholatan, ya barang siapa yang sholawat sekali sholawat saja, sallallahu biha asyarah, maka dengan sekali sholawat itu Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Ya ini hadis Imam Tirmidzi juga. Baik, jadi sendirilah Allah dalam mengerjakan apa saja, nggak butuh bantuan siapapun. Nah ini